enggak. Keterlanjutan kemarin itu beberapa kali kan mereka memang sempat dipanggil nih yang terlapor baik terkait Acha, Arman dan Dela. Nah kalau memang Acha kasusnya karena memang dia sudah ditahan di dalam, jadi mereka yang datangin dari pihak penyidik. Nah mereka menyampaikan cuman kenapa prosesnya sampai ada verifikasi itu kita menganggapnya bahwa mungkin ada kekurangan data yang memang yang diperlukan gitu untuk mengambil mungkin keputusan-keputusan ya Bang. Memang kedatangan Kapolda ini seperti apa? Maaf lahir batin dulu kali ya. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin buat semua karena masih Syawal juga. Sebenarnya kita masih suasana lebaran banget. Saya baru pulang mudik juga. Alhamdulillah ada panggilan. Sebenarnya ada ini tundaan dari yang pas bulan puasa ya, Bang ya. Jadi kita ngikutin aja karena ada mungkin untuk klarifikasi, makanya nanti Bang Herwanto yang akan lebih banyak untuk bertanya ataupun mendengarkan ya Bang. Ini pemanggilan atas laporan Bang Kemil yang soal mobil masih ya? Iya, saya aja hampir lupa nih, udah 1,5 tahun ya Bang. Udah ulang tahun. Udah ulang tahun. Update-nya seperti apa nih baru dipanggil lagi sekarang kemarin? Gimana Bang itu kemarin? Terakhirnya update-nya. Jadi gini, laporan kita kan sebenarnya sudah ulang tahun ya. Karena saya ingat itu pada saat saya somasi terbuka pertama itu bulan puasa. Nah sekarang bulan puasa kemarin kami dapat panggilan tuh, dikasih surat panggilan. Nah ternyata begitu kita sudah siap mau memberikan keterangan, ternyata polisi minta tunda. Akhirnya sekarang nih semalam baru dihubungin dipanggil lagi. Nah harapan saya nih, saya sudah bilang sama polisi kemarin, Pak, ini kan Arman sudah mengirimkan pesan kepada Kemil bahwa mobil itu katanya sudah diberikan ke Acha. Ternyata kan enggak, mobil sama dia. Nah sekarang semuanya ya terlapor ada pengakuan seperti itu, buktinya sudah ada, semua sudah ada. Kalau saya tetapkan jadi tersangka udah, jangan lama-lama gitu. Kalau memang memenuhi unsur ya udah jadi tersangka saja, udah setahun ini lebih. Nah sekarang begini, saya juga pengen tahu juga ini dipanggil sekarang ini BAP tambahan, ya mudah-mudahan nih harapan saya karena kami sudah melaporkan dan kami meyakini bahwa unsur dari kejahatan itu ada, ya tetapkan aja sebagai tersangka, itu aja. Hari ini bawa bukti tambahan atau seperti apa? Bukti kalau saya sempat nanya ke penyidik bahwa perlu tambahan apa aja, tetapi kata penyidiknya mungkin dilengkapi yang sebelum-sebelumnya aja. Nah menurut saya sih kita kemarin udah lengkap Ya banget kemarin ya. gini, waktu pas putusan perdatanya, Kemil dinyatakan permohonannya dikabulkan, artinya kan mereka terbukti itu melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Nah itu artinya secara perdata sudah bisa kita pastikan karena ada putusan pengadilannya. Nah sekarang putusan perdata itu tanpa diminta kami sudah memberikan kepada pihak penyidik. Nah mudah-mudahan mereka ketika kami memberikan hasil putusan pengadilan negeri Bekasi kemarin, mereka penyidik gelar perkara dan menentukan status hukumnya dari 3 terlapor ini. Ya. Jadi bahan pertimbangan Oke, juga ya Bang. Oke, ya. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke, yuk. Siapa nih Bang Herwanto? Jawab Bang. Kemil. Untuk hari ini ternyata begitu di dalam kita tahu bahwa ada verifikasi ulang terkait data-data yang sudah kita sampaikan sebelumnya, baik itu pun berupa barang bukti, berupa chattingan yang dulu karena mungkin pas pergantian penyidik kemarin itu ada beberapa yang skip data ya gitu. Oh banyak banget, sama seperti diulang dari awal. Jadi sampai sebagian itu udah lupa duluan, untuk Bang Herwanto ingat semua. Lupa soalnya udah 1 tahun lebih, tiba-tiba diulang lagi itu kayak ngeriwan, sama aja kayak bukan hanya data yang keingat tapi sakit, pusingnya gitu, sedihnya itu akhirnya barengan gitu. Pertanyaan bukan dari awal semua ya Bang, dari proses kenapa mobil itu bisa sampai ke tangan Acha, kemudian dari Acha diserahkan ke Dela dan Arman gitu, bukan dari awal semuanya. Berarti bisa dibilang ini kayak verifikasi ulang dan maksudnya nggak ada keterlanjutan dari perkembangan yang waktu kemarin tertunda ya? Oh enggak. Keterlanjutan kemarin itu beberapa kali kan mereka memang sempat dipanggil nih yang terlapor baik terkait Acha, Arman dan Dela. Nah kalau memang Acha kasusnya karena memang dia sudah ditahan di dalam, jadi mereka yang datangin dari pihak penyidik. Nah mereka menyampaikan cuman kenapa prosesnya sampai ada verifikasi itu kita menganggapnya bahwa mungkin ada kekurangan data yang memang yang diperlukan gitu untuk mengambil mungkin keputusan-keputusan ya Bang.
gitu. Mungkin ada 50 pertanyaan tadi. Oh enggak loh, Ya, paling cuma 10. 10, tetapi itu diulang-ulang. Iya. Ya, Tambahan bukti. Jadi ada memang gini, tadi sebenarnya nggak diulang, nah, cuma kan itu bahasa Kemil ya, wajar lah kalau dia kurang begitu mengerti tentang pemeriksaan. Nah tadi sebenarnya penyidik sudah bagus tuh, walaupun awalnya saya protes, tapi semua protes saya itu, bahkan tadi mungkin suara saya paling besar di situ ya, dan saya sedikit protes sama penyidik, karena begini, saya bilang perkara ini sudah ulang tahun, karena saya ingat pada saat saya somasi itu bulan puasa. Walaupun bulan puasa kemarin, Kemil mengabarin saya dia dapat surat panggilan dari Polda. Nah ketika kita sudah mau datang ke Polda, ternyata pihak penyidik minta ditunda, akhirnya hari ini ditunda. Nah kalau menurut saya kesimpulan tadi ketika diperiksa, harapan saya ya mudah-mudahan apa yang praduga yang ada di pikiran saya ini benar. Karena penyidik seharusnya idealnya dia sudah bisa memastikan status hukum dari terlapor. Kenapa? Tadi saya berulang-ulang menyatakan kepada penyidik dan tidak sedikit pun penyidik membantah apa yang saya sampaikan tadi kan. Yang pertama saya bilang, kan sudah jelas Arman mengirimkan WA ke Aca bahwa dia katanya sudah memberikan mobil itu. Dan dijawab sama si Aca, dia belum menerima. Nah, pernyataan itu, 22 hari ya. ya percakapan itu dikirim ke Kemil. Kemil sampaikan ke Arman. Nah, Arman mengatakan jangan percaya sama si Aca, penipu itu. Padahal saat itu mobil ada di tangan dia. Saya bilang begini, Pak. Ada WA Arman ke Aca yang menyatakan bahwa 2 mobil itu dijual tanpa BPKB harganya 150 juta. Saya tanya tadi ke penyidik, Pak, kalau ada orang mau menjual mobil tanpa BPKB dan dia tahu bahwa mobil itu bukan pemilik orang yang menyerahkan, itu kejahatan atau bukan? Nah, simpel aja saya bilang. Nah, jadi seharusnya saya bilang sekarang ini Polda Metro sudah melakukan gelar perkara dan menentukan status hukumnya dari terlapor. Pantas nggak perkara ini naik dari penyelidikan meningkat menjadi penyidikan? Nah, kalau yang pantas, tetapkan orang ini jadi tersangka. Kami nggak mau lama-lama terlalu nunggu. Nanti kalau saya bilang kalau seandainya saya nanti kirim surat kemana-mana, nanti kan ini pihak polisian juga yang repot. Nah, tapi saya sampaikan itu dengan tegas kepada pihak penyidik. Tadi ada 2 ya malah kan, ada 2 penyidiknya. Bahkan dua-duanya itu seolah-olah memang apa yang saya sampaikan tadi dia sudah paham. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kami membuat laporan berarti kami sudah meyakini bahwa ada peristiwa tindak pidana dugaan penggelapan. Nah harapan saya ke depan mudah-mudahan Polda Metro segera gelar perkara dan tentukan status hukumnya dari 3 terlapor. Jadi pengen saudara Dela sama Arman menjadi tersangka itu. Woi harapan saya, kalau ditanya, karena saya adalah kuasa hukum dari Kemil, ya. Ketika Kemil mau melaporkan, tentu saya lihat dong unsur-unsurnya memenuhi ke unsurnya ini. Nah ketika Kemil sudah melaporkan ini dan diterima oleh Polda dan dilakukan penyidikan, dan faktanya ternyata ketika sudah membuat laporan, yang katanya orang ini mengatakan bahwa mobil tidak ada sama saya sudah serahkan ke si A. Ternyata dia yang mengatakan itu mengantarkan mobilnya ke Polres Bekasi. Berarti kan sudah ketahuan dong siapa yang di sini mengatakan hal yang tidak benar. Nah saya bilang sesimpel itu, tidak perlu berlarut-larut perkara ini sampai setahun. Tapi saya pikir udahlah, saya maklumi lah karena kemarin memang di kepolisian kan ada perubahan, jadi ada unit baru, jadi perkara mungkin repot deh. Dia katakan tadi kan, setahun ini kami repot bang, karena perkara yang dari Renakta itu peralihan. Oke, saya pikir nggak masalah. Tapi kalau ditanya, berharap nggak mereka jadi tersangka? Berharap sekali. Saya berharap sekali ketiga orang ini jadi tersangka. Kenapa? Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Yang pertama, dalam proses perdata mereka sudah mempertanggungjawabkan. Kenapa? Ada putusan pengadilan yang mengatakan mereka wajib membayar kerugian yang diderita oleh Kemil. Nah sekarang perbuatan mereka ada lagi merugikan, tapi dalam perkara tindak pidana yang sudah dilaporkan. Nah kalau seandainya ada kerugian dan perbuatan mereka melanggar hukum, ya mereka harus bertanggungjawabkan di mata hukum. Nah kalau ditanya saya berharap nggak saya mereka jadi tersangka? Berharap sekali. Saya berdoa aja mudah-mudahan jadi tersangka mereka bertiga. Udah.
Ini kan status mobilnya sekarang posisinya udah dikembalikan ke Kemil atau masih ditahan? Nah, tadi Kemil kurang dari dia ngasih keterangan. Jadi tadi fokusnya pertanyaan Kemil itu lebih kepada banyaknya bahwa mobil itu dari disita oleh polisi, kemudian jaksa, mobil itu sekarang ada di mana. Nah, tadi Kemil menunjukkan bukti dia menerima mobil. Nah, dan saya sampaikan gini, kenapa pada saat itu Kemil dihubungi oleh jaksa? Waktu itu Kemil dihubungi oleh jaksa, Kemil menghubungi saya, Bang, saya dapat ini dihubungi oleh jaksa. Hari ini adalah sidang putusannya si Aca. Nah, kenapa Kemil dihubungi? Karena jaksa tidak punya pilihan lain selain menyerahkan mobil itu ke Kemil. Waktu itu saya disarankan oleh penyidik, Bang, ajukan aja tuh si Kemil permohonan pinjam pakai barang bukti. Saya bilang sama Kemil, jangan. Saya pengen tahu penegak hukum mana yang berani menyita mobil Kemil, dimusnahkan atau diambil oleh negara. Karena STNK nama Kemil. Dan orang pemegang mobil itu sudah dihubungi sama Kemil, itu mobil saya. Nah, sekarang saya pengen tahu putusan pengadilan. Berani nggak dia ngambil mobil itu? Dan terfaktanya pengadilan tidak berani. Dia melalui jaksa menghubungi Kemil dan menyerahkan mobil itu. Nah, di sini kan sudah jelas nih. Orang blow on kalau nggak tahu bahwa itu mobil bukan mobil Kemil. Blow on. Kenapa? STNK-nya kan nama Kemil. Apalagi orangnya sudah menghubungi. Oh iya, ini punya Kemil. Nah, ditambah lagi seorang artis senior ya, Isdalia sudah menghubungi langsung. Mobil anak gue katanya, balikin. Nah, kan sudah jelas tuh. Jadi tadi fokusnya memang mobil itu sudah diserahkan ke Kemil. Ini membuktikan bahwa mobil itu benar punya Kemil. Ya, orang hukum manapun sudah tahu bahwa mobil itu mobil Kemil. Nah, jadi udah clear lah. Bahkan tadi Kemil disuruh menyerahkan bukti penyerahan dari jaksa ke Kemil. Ini udah jelas lah. Tapi tadi memang sudah terfokus bahwa mobil itu ada, dugaan pelakunya ada, semuanya ada. Berarti komplit lah. Bang, mobil terima kapan persisnya, tanggal berapa, bulan apa? Tanggal 6 Oktober tahun 2025. Tunjukin aja tadi itu. Dengan kondisi mengenaskan. Kenapa tuh, Bang? Waktu ngasih kan itu mobil baru banget ya, baru jalan 3 bulan sebelum serah terima, sebelum mobil itu jatuh ke tangan Aca. Mobil itu dalam kondisi gres lah kalau orang bilang ya, masih baru banget gitu, masih bahkan berplastik, tapi begitu dikembalikan ada baret-baretan yang menurut saya itu tadinya nggak ada gitu, ada cuman ini Ada foto aja, ada video juga kok. salah satu yang baret-baretnya yang tadinya nggak ada. Tengah-tengah baru juga. Apa emang udah ada? Seingat saya baru, kan teman-teman dia juga ngikutin waktu kita ketemu pertama di Polres Bekasi itu nggak seperti ini, terus ada begini juga. Nah, jadi tapi bagi saya ketika melihat mobil, yang penting mobil itu balik, masalah baret, masalah apa ada yang harus diperbaiki itu mudah lah. Kita insya Allah bisa ke bengkel atau segala macamnya gitu. Penyerahannya itu di tanggal 6 Oktober tahun 2025. Kalau Kemil dipanggil, Dela juga akan dipanggil lagi. Atau gimana? Ya mudah-mudahan ketiga orang ini dipanggil. Saya melihat gini loh, tadi pertanyaan dari penyidik itu sudah fokus sebenarnya, cuma memang ibaratnya pihak penyidik ini ya karena ini sudah menjadi perhatian ya, jadi mungkin dia agak pelan-pelan menetapkan status dari 3 orang ini. Nah, kalau misalnya Kemil sudah dipanggil sekarang, artinya pelapor menurut saya sudah komplit nih, sudah sempurna keterangannya, sudah diminta. Tinggal 3 orang ini. Mudah-mudahan 3 orang ini dipanggil, suratnya berikut, sudah ada status hukum yang lebih menggembirakan. Amin. Jadi dia bilang ada penambahan bukti barunya apa tuh, Bang? Oh, tadi sebenarnya foto yang dari kejaksaan, penyerahan mobil. Tadi kan gini, kalau ada dugaan penggelapan mobil, berarti kan harus bisa dipastikan mobilnya ada atau enggak. Makanya seharusnya kemarin saya minta Polda itu sita tuh mobil itu. Jangan sekarang kan bingung nih Polda, mau menyita dari Kemil pemiliknya. Akhirnya dia hanya menentukan bahwa benar nggak mobil itu ada, benar. Nah, tadi ditunjukin fotonya sama Kemil. Terus juga berita acara penyerahan mobilnya, nanti kita sampaikan ke penyidik juga. Nah, artinya kalau menurut saya, kalau Kemil sekarang sudah diperiksa, berarti keterangan Kemil sudah sempurna. Ya, tinggal 3 orang ini aja nih.
Kalau kemarin 3 orang ini sudah diperiksa sebagai saksi, mudah-mudahan 3 orang ini diperiksa sebagai tersangka, mudah-mudahan. 3 orang satu lagi Aca. Aca Aca Armandela. Posisinya masih ditahan. Tapi intinya gini, dia kan ditahan dalam Kasus. perkara yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ya ini ya namanya kita sudah melaporkan kan. Nah, kalau seandainya yang kita laporkan ini tidak memenuhi unsur kan, saya juga tidak menyarankan kami untuk buat laporan. Ya. Oke. Kemudian